أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Hadirin ya, jamaah pengajian rahimakumullah, pada malam ini saya akan coba membawakan salah satu materi tentang ya yang diambil daripada materi fikih muamalah, yaitu tentang akad ya, tentang akad. Jadi akad itu ya berarti ikatan ya. Jadi kita sering mendengar kata akad. Ya, yang sering kita dengar akad apa itu? Akad nikah namanya ya. Jadi akad itu artinya ikatan. Diambil daripada kata aqada yaqidu aqdan, ya, akad. Jadi akad itu artinya kumpulan kesepakatan antara ya akidain, antara ya dua orang yang bertransaksi gitu. Yang bisa ya, yang menjadikan ya konsekuensi daripada akad itu bisa menjadikan ya mewajibkan seseorang melakukan sesuatu. Ya, jadi mendorong seseorang melakukan sesuatu. Jadi konsekuensi akad itu adalah dengan adanya akad, seseorang wajib melakukan sesuatu. Ya. Itu secara khusus ya, secara umum. Kalau secara khusus, akad itu artinya kesepakatan antara para pelaku akad, ya, sesuai dengan syariat, yang di situ berlaku konsekuensinya, ya. Pengaruh dan konsekuensinya berlaku. Gitu. Secara khusus itu adalah kesepakatan. Artinya akad itu harus terjadi dua arah, gitu, dua pihak. Tapi kalau secara umum, ya, akad itu semua pernyataan, gitu ya. Apapun pernyataan, baik fisik, ya, baik lisan, tulisan atau isyarat, gitu kan, yang mendorong seseorang melakukan sesuatu, wajib melakukan sesuatu, maka itu dikatakan akad, ya. Nah, secara umum akad itu boleh dilakukan tanpa kesepakatan, artinya satu pihak, gitu ya. Satu pihak menyatakan sesuatu, maka berlaku akad itu. Contoh umpamanya seseorang menyatakan cerai terhadap istrinya. Sekalipun istrinya tidak menyetujui, itu sudah sah. Ya. Secara umum itu sudah merupakan bentuk akad gitu. Ya. Tapi secara spesifik akad itu harus melibatkan dua pihak. Ya, tidak bisa ya dinyatakan oleh satu pihak saja. Sehingga kalau kita lihat ya bentuk akad ini, kalau dilihat dari konsekuensi dan pengaruhnya, itu dikatakan satu akad itu sah, gitu kan, kalau konsekuensinya berlaku, ya. Kalau ada konsekuensi yang berlaku dari pihak-pihak yang melakukan hubungan transaksi, ya, atau komunikasi, ya. Dikatakan tidak sah kalau seandainya tidak menimbulkan konsekuensinya, tidak ada pengaruh gitu. Dari apa yang dinyatakan itu tidak ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, itu berarti tidak sah.
Tapi ketika kita menyatakan pernyataan, kemudian menimbulkan seseorang wajib melakukan sesuatu, berarti akad itu sah, ya, diakui. Itu kalau kita lihat dari pengaruhnya, akad itu sah atau tidak sah, kalau ada konsekuensi dari pernyataan yang disampaikan, ya, dan mendorong wajibnya seseorang melakukan sesuatu. Kemudian kalau dilihat dari tujuannya, ya, sebuah akad, ya, pernyataan seseorang terhadap yang lain, tujuannya apa? Gitu kan? Yang pertama ada yang namanya akad, ya, muawwadot, ya. Muawwadot itu artinya akad yang, ya, disampaikan, yang dinyatakan untuk, ya, mencari keuntungan komersial, tujuannya komersial, profit oriented, ya, seperti jual beli. Jual beli itu adalah akad jual beli adalah tujuannya untuk mencari keuntungan. Sewa menyewa, gitu kan? Itu akad sewa menyewa, jual beli, ya, itu adalah akadnya, ya, akad komersial. Kemudian ada juga yang tujuannya untuk sosial. Nah, untuk sosial, gitu kan? Itu namanya akad tabaruat. Tabaruat itu artinya akad yang, ya, disampaikan untuk memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Contoh, akad zakat, akad infak, ya, wakaf. Nah, itu akad tabaruat. Yang nanti konsekuensinya kalau akad muawwadot itu harus, ya, dia harus bersepakat, artinya tidak bisa diputus secara sepihak. Maka dari sisi keterkaitannya atau keterikatannya, akad jual beli ini adalah akad yang, ya, tidak bisa diputuskan secara sepihak. Orang umpamanya menjual seseorang, sudah dijual, ya, sudah dijual belikan, nah, itu tidak bisa dibatalkan tanpa seizin satu pihak lagi, ya. Itu konsekuensinya, gitu. Tapi kalau kita mau berinfak, ya, kita, ternyata uangnya gak ada, ya, saya mau berinfak sama kamu umpamanya, ya, 100.000 nanti sore, ternyata uangnya nggak ada, maka bisa dibatalkan secara sepihak. Yang mau dinerima infak tidak bisa menuntut, gitu. Karena nanti, ya, dari sisi keterikatan akad itu dia sifatnya jaiz, ya, boleh diputuskan secara sepihak. Kemudian ada yang namanya akad dalam tujuan untuk membantu, ya, dan sifatnya hak guna, ya. Dia membantu tapi hak guna, gitu. Bukan komersil. Contoh umpamanya, ya, pinjam meminjam, itu akad irfak namanya, akdul irfak, ya, dalam rangka membantu. Jadi kalau pinjam meminjam, utang piutang, itu tidak boleh ada keuntungan yang diambil, karena, ya, akadnya akad untuk membantu, ya, hanya hak guna, gitu. Saya pinjamkan umpamanya, ya, motor, gitu kan, nah, maka tidak boleh kita ngambil keuntungan, ya, atau utang piutang, gitu. Atau titipan. Nah, titipan itu tidak boleh. Kita menitip sesuatu, kita ngambil keuntungan dari apa yang kita titipkan, tidak boleh, ya. Kemudian ada yang namanya akad tausikot, ya. Akad tausikot itu adalah akad untuk menjamin, jaminan, ya, baik itu jaminan orang atau barang, ya. Ada yang namanya gadai, ada yang namanya, ya, domanah kafalah, ya. Itu adalah akadnya akad, ya, tausikot untuk menjamin.
Ya, saya beli motor kamu, ya dari kamu jaminannya ini boleh. Dan akad tausikot ini boleh bergabung dengan akad yang lain. Kalau akad-akad yang selain tausikot tidak boleh dia bergabung, karena tidak boleh ada syarat ya yang bergabung, la sartoni fibain. Jadi tidak ada dua syarat dalam satu jual beli. Contoh umpamanya kalau jual beli digabung dengan ya akad utang piutang, tidak boleh. Saya jual ya motor ini, tapi kamu harus minjemin uang kepada saya. Nah ya, saya jual tanah ini, tapi kamu harus membeli motor saya. Nah ya, itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Di situ ada akad jual beli, kemudian ada akad utang piutang. Tidak boleh. La sartoni fi bayatin. Ya, tidak ada dua syarat dalam satu jual beli. Tapi kalau akad tausikot, jaminan boleh. Ya. Saya beli umpamanya ini jaminan motor saya. Ya. Saya pinjam uang sama kamu, ya. Nah, ini jaminannya ini. Nih, bapak saya jaminannya. Nah, bapaknya dijaminkan umpamanya. Ya, kalau seandainya saya nggak bisa bayar, ini bapak saya. Nah, itu boleh. Ya, jadi hanya akad tausikot yang bisa menempel pada akad-akad yang lain. Ya. Kemudian yang terakhir dari sisi tujuan akad itu ada namanya akad sarokah, ya. Artinya akad kerjasama, ya, musarokah, mudorobah di situ. Nah, kemudian ya dari sisi keterikatan akad tadi dikatakan bahwa ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad lazim adalah akad yang tidak bisa ya dibatalkan secara sepihak. Nah, ya. Kalau sudah terjadi akad lazim, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sementara kalau akad jaiz boleh dibatalkan secara sepihak. Contohnya tadi ya, kalau akad lazim jual beli, sewa menyewa. Kalau akad jaiz ya infak, sedekah, zakat boleh. Wakaf boleh, ya nggak jadi wakaf boleh. Gitu. Ya. Karena itu adalah akadnya akad tabaru'ah, ya. Kemudian itu ya pengertian daripada akad. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini lebih ke arah akad jual beli. Nah, ya, akad jual beli. Karena jual beli ini ya, adalah akad yang paling sering kita lakukan. Ya. Jadi akad jual beli itu adalah bagian, salah satu bagian daripada macam-macam akad. Ya. Apa jual beli tersebut? Nah, jual beli itu kalau bahasa Arabnya adalah al-bai'u. Al-bai'u. Kata asalnya dari kata ba'a, artinya depa, ya, depa. Jadi, depa itu artinya jarak antara ujung tangan, pangkal tangan ini sampai ujung ini. Jadi al-bai'u, jual beli itu artinya mendepakkan. Ya, karena ketika seseorang bertransaksi jual beli, maka mendepakkan tangannya. Ya, menjulurkan tangannya, gitu kan? Yang satu memberikan, yang satu mengambil. Nah, itu makanya al-bai'u itu artinya ya depak. Secara bahasa. Kalau secara istilah jual beli itu artinya ya mubadalah, ya, atau tabadudil mal, ya. Kalau dalam definisi Dr. Yusuf Subaili, ya, dia mengatakan bahwa jual beli itu adalah mubaladatul, ya, mubadalatul malin bimalin ligordi tamaluki, ya. Jadi namanya jual beli itu tukar menukar, ya, tukar menukar harta dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan. Nah, ya. Jadi namanya jual beli itu artinya menukarkan ya harta dengan harta yang lain dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan dari yang satu kepada yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat ya
macam-macam jual beli itu atau akad jual beli ini, pertama kita akan lihat jual beli itu dari sisi objek yang ditransaksikan, ya. Jadi kita lihat jual beli dari sisi objek yang ditransaksikan, ya, itu ada 3. Pertama, jual beli, dikatakan jual beli itu adalah tukar menukar, ya, antara uang dan barang, ya. Jadi jual beli itu tukar menukar antara harta yang berbentuk uang dengan harta yang berbentuk barang, ya. Itu sudah urep, ya, sudah paling banyak yang kita sering lihat dan sering lakukan, ya. Jual beli menukarkan antara uang dengan barang, ya. Itu kebanyakan kita bertransaksi seperti itu. Kemudian, ya, dari sisi objek yang ditransaksikan, jual beli itu artinya menukarkan barang dengan barang, ya. Barang dengan barang itu juga jual beli. Namanya, ya, istilahnya jual beli barter, atau dalam istilah ilmu fikihnya itu bai'u al-muqayyadah, ya, bai'ul muqayyadah. Tukar menukar barang dengan barang, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya, menukarkan uang dengan uang. Nah, ya. Harta yang berbentuk uang dengan uang lagi. Itulah namanya shorf. Itu jual beli. Termasuk jual beli, ya. Menukarkan uang dengan uang, ya. Semuanya boleh. Semuanya boleh, ya. Kita menukarkan uang dengan barang sudah biasa, ya. Kemudian menukarkan barang dengan barang mungkin pernah kita dengar atau pernah kita melakukan, ya. Kemudian menukarkan uang dengan uang, ya. Hanya saja dari ketiga jual beli tersebut yang paling sulit untuk dilakukan adalah jual beli uang dengan uang, ya. Tukar menukar uang dengan uang karena batasannya sangat ketat, gitu. Kalau uang dengan uang batasannya, ya, harus tunai, ya, harus tunai. Kalau sejenis, ya, sejenis maka harus tunai, kemudian harus senilai. Kalau uang rupiah dengan rupiah, maka kita harus menukarkannya itu tunai, ya. Umpamanya menukarkan uang, ya, 1.000 yang baru dengan 1.000 yang lama, gitu. Maka itu harus tunai. Tidak boleh umpamanya saya ini ada uang, saya tukar dengan kamu, ini uang baru, tapi uang lamanya di rumah, nanti saya kasih sore. Nah, ada boleh, ya. Itu harus tunai. Dan harus senilai. Kalau uang lama itu 1.000, maka uang baru pun harus 1.000. Ya. Termasuk barangkali sering kita dapati ketika tukar menukar uang receh dengan uang, ya, besar nilainya. Kan sering tuh kalau pedagang karena untuk apa namanya? Untuk sosok, nah gitu kan, nah, ditukar. Ya. Nah, itu hati-hati. Terlebih kalau di masjid tidak boleh. Kalau di masjid, ya, di masjid ada larangan bahwa kita tidak boleh berjual beli di masjid. Sementara tukar menukar uang dengan uang itu jual beli. Ya. Jadi kata Rasul, idza ra'aitum, ya, ayyabi'i au ayyabta'u, ya, fil masjidi, ya, maka pakulu, ya, la abrohallahu tijarotak, ya. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepada orang yang berjual beli di dalam masjid. Nah, jadi kalau seandainya nanti para pedagang mau mentukarkan uang besar dan uang kecil, itu boleh, tapi jangan di dalam masjid.
Nah, jadi bawa dulu keluar. Ya. Bawa dulu keluar. Ya, oleh takmir masjid. Nah, nanti saya mau tukar uang habis tarawih itu kan. Nah, nanti oleh takmir masjid dibawa ke luar. Transaksinya di luar. Nah, jangan di dalam masjid. Karena tukar menukar uang dengan uang itu termasuk jual beli. Ya. Kecuali kalau itu batasannya harus tunai atau harus tunai dan harus senilai. Kecuali kalau beda jenis. Satu kelompok kan ada dua kelompok tuh barang-barang yang termasuk ya mata uang itu. Yang satu kelompok mata uang yang barang ribawi itu ada dua kelompok. Ya, ada mata uang, ada makanan pokok. Kalau sesama mata uang satu jenis maka harus tunai dan harus senilai. Tapi kalau beda jenis maka harus tunai, boleh tidak senilai. Contoh emas dengan perak, ya, rupiah dengan dolar, boleh. Tunai tapi boleh berbeda nilainya. Ya. $1 umpamanya ditukar dengan berapa rupiah, boleh berbeda nilainya tapi tetap harus tunai. Ya. Nah, gitu. Kalau berbeda kelompok boleh bebas. Ya, kalau berbeda kelompok umpamanya kita mata uang ya dengan makanan pokok boleh ya. Itu tidak tunai, tidak senilai pun boleh. Tidak sama pun boleh. Ya. 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 Jadi kalau uang robek 10.000 itu masih berlaku ya, masih berlaku, itu tidak boleh karena itu termasuk riba. Ya. Karena nilainya kan beda. Ini kita tidak melihat dulu rusak dan bagusnya ya, tapi ini masih berlaku dan ini masih bisa ditransaksikan yang 10.000 itu dengan yang 5.000 yang baru sama-sama bisa ditransaksikan. Maka ketika ditukar tetap harus senilai. Kalau tidak senilai maka itu ya tidak, itu riba namanya. Nggak laku. Ya. Ya. Nah, kita bicara tujuannya apa Pak Haji, untuk apa itu? Beli uang robek yang nggak laku lagi. Ya. Oh, ke BI. Nah, ya. Ya. Kalau ya itu karena kita itu sebenarnya tidak boleh sama Pak Haji ya, karena kalau ke BI nanti kan tetap posisinya sebagai apa namanya itu alat tukar ya, uang itu sebagai tetap alat tukar. Iya. Kalau ke BI-nya tetap 10.000 Pak Haji. Nah, itu nggak boleh, tetap harus senilai Pak Haji. Karena ketika ke BI tetap harus nilai kan. Nah, ketika ke BI harus nilai berarti di antara mereka pun, di antara orang yang menjual belikan pun harus senilai. Tetap posisinya, statusnya sebagai mata uang dia. Harus senilai. Iya. Sebaiknya nggak usah lah, nggak apa-apa ya. Nggak usah. Untuk menghindari ya. Karena kalau nggak jelas nanti takutnya masuknya ke riba tadi ya. Jadi kalau tukar menukar uang itu harus senilai ya. Nah, sampai di situ aja dulu. Gitu kan? Ya. 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 Nanti ada ya satu lagi. Nah, itu dilihat dari objek yang ditransaksikan. Nah, sekarang kita akan lihat dari ketersediaan objek yang ditanyakan oleh Pak Kirman itu jual beli dilihat daripada ketersediaan objek. Nah, ya objeknya di mana nih, gitu kan? Maka ada empat.
ya. Pertama, gitu kan, ketika jual beli, ya, ada uang, ada barang. Nah, ya, ketika akad, ini uangnya, ini barangnya. Berarti itu jual beli kontan, tunai, ya. Nah, saya beli ini, barangnya ada, uangnya ada. Ya. Itu pertama. Ya, ketika jual beli dari ketersediaan objek, dua-duanya ada. Yang kedua, ya, uangnya gak ada, uangnya gak tunai, uangnya kredit, ya, barangnya ada, gitu kan? Ini barangnya ada, tapi uangnya nanti. Itu adalah, ya, bayu bitaksid, artinya jual beli kredit, yang mungkin sering kita ini kan. Nah, barangnya ada nih. Nah, saya beli motor ya, tapi uangnya nanti, gitu kan? Atau nyicil, nah itu boleh, ya. Yang ketiga, ya, uangnya ada, barangnya nggak ada. Nah, gitu kan? Ini uangnya tunai. Saya beli motor, ya, Supra X, ini uangnya, ya, 10 juta. Tapi barangnya belum ada di situ, masih harus dipesan, masih harus bisa cari. Itu namanya bayu bisalam, ya, akadnya akad salam, ya, pesanan. Nah, boleh itu, ya. Jadi boleh kita umpamanya beli motor, motornya gak ada, belum ada, tapi harus tunai. Jadi akad salam ini syaratnya, ya, akad salam ini boleh kita lakukan, barangnya belum ada, kemudian uangnya harus tunai yang pertama, ya. Yang pertama uangnya harus tunai, tidak boleh kredit. Tidak boleh umpamanya saya DP dulu ya 10 juta, 1 juta, saya beli motor. Motornya belum ada, uangnya juga belum semuanya. Itu tidak boleh. Itu namanya kali bikali. Ya. Nah, kemudian salam itu, ya, pertama uangnya harus tunai. Ya. Kemudian apa namanya, ya, barangnya, ya, kriterianya harus jelas, ya, kriterianya harus jelas, kemudian harganya harus jelas, ya, kemudian sudah terjadi transaksi di situ, sudah akad antara si penjual dan si pembeli, kemudian uangnya tunai, ya, kemudian si penjual itu ya bukan produsen. Nah, ya. Si penjual itu ya belum punya barang, ya, belum punya barang. Jadi namanya salam itu pertama, ya, uangnya harus tunai, itu wajib. Kemudian kriteria barang harus jelas. Harga barang juga harus jelas. Ya, itu boleh. Ya. Boleh gitu. Yang nggak boleh tadi, uangnya nggak ada, gitu kan, barangnya nggak ada, ya, uangnya tertunda, barangnya tertunda, si penjual belum punya barang, si pembeli belum punya uang, ya, kemudian si penjual juga bukan produsen, dia hanya trader, hanya penjual kedua gitu. Dia bukan penyetok barang gitu. Ya. Nah, kemudian sudah transaksi, sudah terjadi akad. Itu namanya kali bikali, tidak boleh, dilarang. Ya. Kalau tidak terpenuhi kriteria yang tadi, 4 kriteria tadi itu boleh, ya. Artinya si pedagang itu produsen. Boleh, ya. Ya, kemudian umpamanya uangnya tunai, boleh. Ya. Yang nggak boleh itu uangnya tertunda, si pembeli itu belum ngasih uang, gitu kan? Si penjual juga belum punya barang, gitu, ya, belum punya barang itu. Kemudian sudah terjadi transaksi si penjual dan pembeli itu. Kemudian satu lagi, si penjual itu bukan produsen, ya, bukan produsen itu bukan pemilik barang. Nah, ya. Ya, namanya itu trader, Pak Haji. Ya. Perantara. Seperti umpamanya koperasi atau bank itu, Pak Haji, itu dia bukan produsen karena dia sebagai penjual kedua, sebagai trader. Ya.
Dia membeli dulu barang sesuai pesanan, punya barang sebentar ini kemudian dijual lagi. Ya. Online boleh, Pak Ji? Ya. Nanti ada bahasan khusus. Ya. Nah, jadi ada dari dilihat ketersediaan dan objeknya ada 3, Pak Firman. Ya. Ada uang, ada barang, boleh. Ada ada barang, uangnya tertunda, boleh. Ya. Kemudian uangnya ada, barangnya gak ada, boleh. Yang gak ada itu uangnya gak ada ketika akad itu gak ada yang diserahkan uang itu oleh si pembeli itu. Dan ketika akad tidak ada barang yang diserahkan oleh si penjual. Nah, ya. Hanya janji, ini janji, ini janji. Ini diangsur, ini diangsur. Itu tidak boleh. Online berarti. Online berarti kan? Untuk belanja barang bukan hutang. Seharusnya yang menerima barang itu kan BTN. Ya. Ya. Ya, jadi kalau pembeli tidak ada, kemudian penjual tidak bertemu bertransaksi, sesungguhnya ada skema dengan ya jual beli online ya. Tapi kalau seandainya mau transaksinya langsung, tidak online, maka sesungguhnya si pembeli harus boleh atau bisa menjadikan wakil, ya, menjadikan wakil. Si penjual juga boleh menjadikan wakil gitu. Si penjual pertama disingkut, ya, si pembeli pertama di Padang banyak gitu kan, maka boleh si penjual itu mengutus wakil, ya, kemudian si pembeli mengutus wakil. Bertransaksilah antara wakil itu boleh, karena wakil dengan si yang mewakilkan itu sama, posisinya sama, ya, atas perintah daripada si yang mewakilkan, ya. Nah, jadi itu boleh, ya. Jadi ketika umpamanya tidak mungkin langsung, maka boleh secara online, tapi jelas nanti kriterianya, barangnya gitu kan, atau menunjuk wakil daripada masing-masing si akidain tadi, ya, si penjual atau si pembeli. Nah itu ya. Jadi kalau dari ketersediaan objek itu ada satu yang tidak dibolehkan. Nah ya, nah, kalau kita jual beli gak punya uang, ya kredit. Kalau kita mau menjual barang, ya belum ada barangnya, maka si pembeli harus tunai bayarnya, tidak boleh kredit, ya. Kemudian yang ketiga, jual beli dilihat dari, ya, dari cara menentukan harga, ya, cara menentukan harga. Jual beli cara menentukan harga. Pertama, jual beli, ya, al-musawamah. Jadi ada 2. Al-musawamah itu jual beli, ya, tanpa menyebutkan harga modalnya, ya. Nah itu biasa kita datang ke toko maunya beli ini, kita nggak dikasih tahu dan nggak nanya juga berapa sih harganya. Yang penting berapa harganya sudah langsung, ya. Itu biasa. Ada juga bai al-amanah, artinya ya si penjual, ya, dan si pembeli itu sama-sama menyebutkan ataupun mengetahui harga modalnya. Ya. Ini yang dari bai amanah itu yang pertama ada yang namanya murabahah, akad murabahah. Jadi murabahah itu jual beli, ya, jual beli dengan mendapatkan keuntungan, ya, murabahah itu. Ya. Dari mana tahu mendapatkan keuntungan? Karena disebutkan harga belinya gitu, ya.
Jadi murabahah itu artinya jual beli dengan mendapatkan keuntungan. Ya. Artinya harga jual lebih besar daripada harga beli. Makanya disebutkan ya, murabahah itu harus disebutkan. Saya ya beli HP ini gitu kan 3 juta. Nah, saya jual sama kamu ya 3,5 juta. Itu murabahah. Ya. Ada juga jual beli yang harga belinya sama dengan harga jual. Ya, disebutkan dengan ya harga jual sama dengan harga beli. Ya. Itu namanya akad tauliyah, ya, tauliyah. Ya. Saya beli HP ini 3 juta, kamu beli lagi sama kamu, ini baru, ini saya nggak suka ternyata ya, ini baru kemarin saya beli, nah, saya jual lagi 3 juta lagi. Nah itu ya, itu boleh. Ya. Ada juga ya jual beli amanah ini wadiah, artinya menjual barang dengan ya harga yang lebih murah daripada harga beli. Nah itu kan bisa terjadi itu. Ya. Nah, HP dibeli umpamanya 3,5 juta, karena sudah bosan. Nah, aku jual dulu, saya beli 3,5 juta karena sudah 1 bulan 2 bulan di saya pakai, saya jual sama kamu 2 juta. Itu tetap harus disebutkan ya harga jualnya, harga belinya atau modalnya. Nah, jadi bisa pakai bai musawwamah atau bai al-amanah, gitu kan? Dilihat daripada cara ya menentukan harga, boleh. Ya, tidak disebutkan harga jualnya boleh, ya disebutkan harga jualnya juga boleh. Bisa mengambil keuntungan lebih besar umpamanya ya daripada harga, itu boleh ya. Nah gitu. Ada juga satu lagi jual beli al-wafa ya. Al-wafa ini agak sedikit harus hati-hati. Ya, dia amanah kepada si penjual. Artinya si penjual ya berkewajiban untuk mengembalikan barang ketika si pembeli itu mengembalikan uangnya. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Ya, al-wafa ini artinya utang bergadai sesungguhnya. Jual beli tapi sesungguhnya utang bergadai. Ya, saya beli umpamanya saya jual laptop kepada Bapak ya. Tapi kalau dengan harga 3 juta, tapi kalau saya bisa mengembalikan 3 juta kepada Bapak, laptop kembali dengan saya. Nah, itu kan? Ya, saya jual. Tapi kalau saya bisa mengembalikan uang 3 juta, laptop kembali dengan saya. Sesungguhnya itu adalah hutang bergadai, ya. Itu sesungguhnya boleh juga, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu barangkali yang bisa kita bahas tentang kajian fikih muamalah dari akad dan terkhusus akad jual beli ya. Nah, besok lain kali kita akan bahas lagi tentang ya materi-materi yang berkaitan dengan fikih muamalah yang barangkali luar biasa sangat penting bagi kita karena itu berhubungan dengan harta ya, di mana harta itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di dunia dan di akhirat. Maka kita pastikan bahwa harta kita itu adalah harta yang halal ya, tidak ada di dalamnya ya campur terkontaminasi dengan harta-harta yang haram atau cara-cara yang haram. Demikian, mohon maaf atas segala penyampaian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka